Kita lanjut ke kata penghubung kara. Kata penghubung kara ini artinya karena. Kata penghubung kara ini digunakan untuk menghubungkan kalimat sebab akibat. Karena kata penghubung biasanya kan ditaruh di tengah ya, tetapi kara ini bisa juga ditaruh di akhir kalimat. Kita lanjut aja ke reibung, contoh kalimat. Yang pertama di sini saya punya kalimat karena tidak punya uang, tidak membeli DVD. Untuk bahasa Jepangnya kita tulis dulu tidak punya uang dulu ya. Tidak punya uang itu okanei ga arimasen. Kemudian habis itu baru kita tulis karena. Karena itu artinya kara ya, yang barusan saya terangkan. Okanei ga arimasen kara, kemudian terakhir ada tidak membeli DVD. DVD yo kaimasen kita tulis. Sehingga bahasa Jepang dari karena tidak punya uang, tidak membeli DVD. Okanei ga arimasen kara, DVD yo kaimasen. Di sini bisa kita lihat karanya itu diletakkan di tengah kalimat. Sesuai prinsip dari kata penghubung di tengah kalimat. Kemudian, gimana sih kalau misalnya kara itu ditaruh di akhir kalimat dalam bahasa Jepang? Nah, biasanya kalau yang ditaruh di akhir kalimat ini dia berbentuk jawaban dari sebuah pertanyaan. Misalnya di sini saya punya percakapan. Pertama, dia nanya dulu, apakah Anda membaca koran setiap pagi? Kemudian dijawab, tidak, karena tidak ada waktu. Kita lihat bahasa Jepangnya. Pertama, mai asa shimbun o yomimasu ka? Nah, ini bahasa Jepangnya ya. Kemudian jawabannya iye jika enggak arimasen kara. Nah, di sini baru kita tulis karanya itu di akhir. Karenanya itu di akhir. Sehingga nomor 2 ini kalau kita baca secara keseluruhan menjadi mai asa shimbun o yomimasu ka? Iye jika enggak arimasen kara. Kita lanjut ke bagian terakhir dari pembelajaran 9 ini, yaitu donna dan doshite. Donna ini artinya apa atau bagaimana, dan doshite ini artinya kenapa atau mengapa. Kita lanjut aja ke reibung, contoh kalimat. Pertama kita akan menggunakan kata tanya donna. Donna ini digunakan ketika kalimatnya itu memilih di antara suatu kategori. Ya, misalnya gini. Donna tabemono ga suki desu ka? Nah, artinya makanan apa yang Anda sukai? Nah, di sini kan pertanyaannya itu memilih di antara kategori makanan ya. Makanan apa yang Anda sukai? Atau misalnya makanan yang bagaimana yang Anda sukai, itu betul ya, sama aja. Misalnya jawabannya saya suka makanan manis. Watashi wa amai tabemono ga suki desu. Yang kedua adalah doshite. Doshite ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu sebab dari kalimat. Saya punya kalimat, kenapa tidak datang ke Kyoto? Bahasa Jepangnya doshite Kyoto e kimasen ka? Di sini doshite-nya itu ditaruh di depan ya, sama seperti yang bahasa Indonesia kenapa ditaruh di depan. Misalnya jawabannya karena ada janji. Yakusoku ga arimasu kara. Nah, karanya ditaruh di belakang. Minasang, cukup sekian penjelasan dan catatan saya mengenai pembelajaran 9 di Minano Nihongo. Terima kasih.